おお、怪物だ。Makin seru aja King of Jadi penayangan episode keduanya ini. Agak sayang memang sedikit tertutup sama debutnya Gits Bus Marksu yang tayang di hari yang bersamaan. Seiring itu juga karena masih cukup banyak yang minta dibahas lagi juga, ya udah di sini Ana bahas. Ya udah. Sekali lagi, walau tidak akan dibahas sampai tamat, bahkan jadi konten mingguan, at least kita bahas dulu lah untuk yang awal-awal ya. Seperti yang Anda jelaskan kemarin, ini pattern Sentai itu balik lagi ke awal untuk ngasih highlight atau introduction setiap membernya di sini ya. Mungkin biar pas, Ana itu bakal beresin bahasannya sampai semua fokus ke 5 member ini tuh udah dibahas atau beres ya. Jadi dibahasnya episode kedua ini udah masuk 2 berarti. Jadi Gira di episode pertama atau episode perdana dan Yanma Gusto di episode kedua ini. Bahasnya juga di sini ya Ana santai teman-teman ya. Kalau dari Ana ya gini aja nih ya. Jadi kita itu kan udah berpusing-pusing ria nih ya sama Kamen Rider gitu. Apalagi sama pembahasan reinkarnasi kemarin itu ngeluarin banyak effort banget ini ya dari Ana ya. Jadi jadikanlah Sentai ini tuh tontonan untuk santai dan selingan aja ya. Jadi kita menonton dari produsen yang sama lah bisa dibilang, tapi soal ekspektasinya juga bisa sedikit dibedakan di sini. Jadi di sini Ana juga tanpa bermaksud meremehkan Super Sentai atau memandang rendah ya. Tapi dari dulu Ana nonton serial Superhero Time yang ongoing tuh ya kayak gitu. Jadi lebih agak serius dan kritis di bagian Kamen Rider, apalagi itu juga udah jadi porsi utama kan di channel Ana. Dan santainya itu di Sentai. Oke? Jadi langsung aja lah kita bahas deh Osama Sentai King Oja episode kedua guys. Jadi sang Red Ranger kita, si Gira ya, si Gira Cepmek ini sudah ditetapkan jadi buronan oleh Raja Shugodam yaitu Laklet Hasti ya. Dan sudah ditetapkan juga akan dijatuhi hukuman mati. Di saat ini dia itu dibawa oleh si Yanma Gusto bersama dengan Gatonbo ke negeri Nkosopa. Lagi-lagi di awal Ana harus bilang wow. Yes, wow. Kita masih dibikin terkesima dengan set dan juga latar setiap kerajaannya di sini ya. Jadi di episode lalu kita itu dibuat terkesima dengan Shugodam dengan set abad pertengahan yang canggih dan bercampur juga seperti kayak pabrik-pabrik atau kayak mekanik-mekanik gitu ya. Soalnya kan banyak kayak gerigi-gerigi gitu kan di sekitaran kotanya. Jadi Nkosopa ini tuh ngasih sesuatu yang fresh banget. Kalau dari bayangan Ana dan ngelihat beberapa trailernya yang udah kita bahas sejauh ini juga, ini apaan negeri PLN gitu ya, listrik di mana-mana, nggak kelihatan seperti atau seperti yang dijelaskan di deskripsi, negeri yang punya IT yang canggih gitu. Tapi ketika udah masuk lebih dalam, asli terpukau Ana guys. Ada rasa-rasa campuran cyberpunknya gitu ternyata ya, dan juga para warganya masing-masing di setiap kerajaannya seperti punya gaya berpakaian yang unik ya. Dimana di Shugodam kemarin ya gaya-gaya abad pertengahan teman-teman ya, dengan pakaian jadul mereka gitu. Dan kalau sekarang di Nkosopa ini ya kayak gitu ya, agak-agak funky gitu ya gaya berpakaian si warganya di sini. Jadi satu kerajaan dengan kerajaan lain itu bener-bener kontras semua di sini mereka yang kayak nggak ada yang sama gitu. Jadi setiap kita berpindah ke satu kerajaan ke kerajaan lain ada sesuatu yang fresh gitu. Jadi untuk ukuran Sentai dan harus tayang tiap minggu, ini set CGI-nya ataupun green screen-nya ya whatever you call it ya udah bagus banget sih ya. Jadi ya jangan dikit-dikit dikeluhin lah, at least diapresiasi lah di sini ya. Jadi semua sistem dan teknologi yang ada di Nkosopa ini tuh dibuat oleh si Yanma Gusto. Makanya dia itu dihormati di Nkosopa sebagai rajanya. Tapi kalau di Nkosopa ini sebutannya presiden ya. Nah, Yanma Gusto ini tuh tidak selaras sama aliansi 5 kerajaan yang dibuat oleh si Lakles ya. Karena dia juga udah tahu teman-teman ya apa maksudnya si Lakles. Dan dia juga baru ngelihat Gira itu berubah menjadi King Ohja dan membangkitkan si God Kuwagata gitu ya. Jadi cukup tertarik juga ini si Gusto sama si Gira ya. Nah, di episode ini kita banyak banget dikasih highlight dari si Yanma Gusto ini. Gak cuman kerajaannya aja, para warganya aja, tapi di sini ya fokusnya ke si Yanma Gusto gitu. Dari personalitinya, gimana dia menyikapi masalah dan yang lainnya, selera musiknya juga ya, karena dia kan anak Yankee bisa dibilang ya. Jadi selera musiknya juga kayak alternatif Jepang gitu ya. Dimana dia juga punya sebutan unik nih buat orang-orang ya, seperti kayak woi Sukapon Tanuki atau Takomenshi ya. Jadi ini sebenarnya kayak
apa ya, kayak sebutan-sebutan buat orang-orang Jepang kali ya. Jadi yang orang-orang sana mungkin lebih paham gitu. Kalau misalkan di Indonesia gimana ya, tanpa masuk merendahkan gitu. Woi lu, misalkan rambut Indomie gitu. Mungkin kayak gitu ya. Tapi Gira juga nggak terpinggirkan. Dia itu tetap jadi sorotan di sini ya. Bahkan jadi sarana juga di sini. Dan masih aja dia itu ya kayak berpura-pura jahat ya. Hampir di segala situasi ini kayaknya dia berpura-pura jahat. Jadi suaranya juga langsung beda ya. Ketika dia itu tiba-tiba pura-pura jadi jahat. Nah ini subjektif ya. Siapa tahu ada yang merasa Gira seperti ini tuh terus-menerus ya merasa terganggu. Apa sih ganggu kan? Kalau aneh ya tengah-tengah sih. Di satu sisi kayak ngasih keunikan juga. Di satu sisi ya emang jadi kayak nggak tahu situasi gitu. Kita juga jadi bingung kadang ya. Ini tuh dia itu lagi serius apa kagak gitu. Jadi ini anggapnya mungkin bercandaan kali ya. Dimana dia itu pura-pura jahat terus ya. Tapi siapa tahu nih ya akan kejadian di serialnya nanti di episode mendatang. Malah jadi kenyataan yang dibecandain kira-kira gitu. Jadi masih mending gini sih menurut Ana ya daripada dikasih catchphrase ganggu di setiap episode. Nah, kalian pilih mana tuh? Jadi pertarungan pertama di episode ini memperlihatkan pertemuan antara Gira dan Yanma Gusto dengan pimpinan tertinggi Bagnarak yaitu Desnarak ke-8 dan juga menterinya lah bisa dibilang si Kamejim. Jadi sesuai dengan temanya mereka juga muncul dari dasar bumi. Ini emang detail kecil teman-teman. Tapi kalau kalian lihat lubang bekas si dua orang Bagnarak ini muncul atau dua monster Bagnarak ini muncul ya dari bawah, itu tuh ada terus lubangnya ya dan cukup rapi itu. Kan biasa kan udah ada ledakan, terus bangunan hancur atau apa ya puing-puing hancur tuh ya udah gitu ya. Tapi kalau ini tuh ada terus gitu, konsisten lah ya. Jadi mereka itu punya tujuan untuk merebut Shugat yang ada di kerajaan Nkosopa. Kayaknya lagi diteliti nih sama si Nkosopa sama si Yanma Gusto. Jadi masih belum terlalu kelihatan juga Bagnarak ini tuh seperti apa lebih detailnya di episode ini. Berasa cuman sekilas, oh ada musuh. Ana sih nggak masalah ya kalau nggak terlalu fokus ke si antagonis atau Bagnaraknya. Jadi mungkin aja ya hampir mirip Dawn Brothers gitu ya, Hitotsuki ya Hitotsuki gitu. Tapi di sini penekanannya ke para member Dawn Brothers yang lain itu bener-bener kuat banget ya. Apakah bakal diterapkan lagi ke si King Ohja ini? Jadi Bagnarak ya tetap ada gitu Bagnarak, tapi ya udah gitu ya. Hanya untuk sekedar jadi ancaman aja gitu. Fokusnya ya tetap ke development dan juga dinamika setiap karakter di King Ohja. Ini sih masih spekulasi aja ya. Selain itu juga kita diperlihatkan dengan perubahan dari Yanma Gusto menjadi Tonbo Ohja. Dan lumayan keren juga itu ya. Jadi pedangnya itu masih disimpan di belakang ya, di sarungnya. Terus tombol-tombolnya itu dipencet dan diakhiri dengan pose kayak ngajak berantem dengan elegan. Ogai Buso. Kira-kira kayak gitu. Ada juga sempat berkomentar kalau gimmick dari Ohja Calibur ini tuh ribet bener ya. Ternyata di sini ya, seperti yang diterapkan di episode ini, kalau misalkan dipencet secara cepat, ternyata keren itu ya. Sama seperti yang Gira lakukan di episode ini ya. Jadi keren juga. Jadi mencetnya itu cepat ya. Cet. Dah berubah gitu. Jadi bagian kedua perubahannya di sini kita diperlihatkan dengan versi yang berbeda lagi ya. Nah, baru di sini kita dikasih lihat yang kedua ini yaitu Henshin yang versi cepatnya. Jadi udah lihat pas demonstrasi di X-nya, tapi ternyata di serialnya itu dilakukan juga ya. Dimana Gusto itu cuman muter bagian si Tonbo-nya dan diakhiri langsung ke bagian narik bagian Kuwagata. Sedangkan si Gira lebih simpel lagi guys. Jadi bagian Kuwagatanya itu sama dia cuman ditarik 2 kali udah beres. Ogai Buso berubah udah. You are the king. Yang ganggu emang pas bagian main itu teman-teman apa? Hacking Taimen ya. Jadi si Yanma Gusto sama para warganya ya. Itu loh yang adu pakai laptop itu loh tak gitu ya. Terus laptopnya si Yanma Gusto juga apaan itu ditempel-tempel belakangnya. Jadi berasa apa banget lah bagian itu ya. Udah kalah ya meledak gitu ya. Ya itu sih paham ya buat ngasih lihat ciri khas dan keunikan dari warga atau kebiasaan para warga Nkosopa ini ya. Cuman ya menurut Anda sih naon sih gitu, agak aneh lah gitu. Jadi kita langsung bahas ke bagian agak akhir episode ini ya. Yang mengundang senyum bagi yang nonton. Dimana Yanma Gusto itu dipaksa tunduk dan meminta maaf ke si Lakles ya. Gira juga udah bersiap buat dibawa, udah diikat ya. Tapi ternyata dengan pride-nya yang tinggi, nggak bisa main tunduk begitu aja si Gusto ini ya.
Jadi rakyat sama ajudannya aja itu nangis-nangis gitu ya. Si Gira itu sampai marah. Lu nggak ada bedanya sama si Lakles tuh. Lu bikin rakyat lu menderita kalau gitu. Lu denger nih ya teriakan tangisan warga lu katanya. Ya pokoknya si Gira marah di sini. Ibarat ya ego lu tuh jadi bumerang ya. Perilaku si Yan Magusto ini tuh bikin rugi gitulah ya, atau merugikan warga-warganya. Seperti yang kita tahu, Lakles itu tuh sudah memutus hubungan antara Shugodan dengan Engko Sopa. Padahal Engko Sopanya itu baru kena bencana gara-gara serangan si Bagnarak ya. Tapi ternyata tangisan rakyat ini tuh terjadi karena mereka terharu dan bangga punya presiden seperti Yan Magusto. Yang gak segampang itu tunduk sama siapapun. Integritas lah namanya ini ya. Sasuga presiden kita. Para warganya terharu di sini ya. Nah ini yang pengen Anda lihat tuh ya. Ego dan pride dari seorang raja yang benar-benar kelihatan di sini. Ini Anda juga ada rasa puas gitu ya. Setelah di trailer kita lihat, wah ini sih para raja-raja ini tuh harus punya keunikan dan juga punya ego masing-masing. Dan langsung keluar eksekusinya di episode kedua ini. Gimana nggak puas gitu ya. Jadi para warga Engko Sopa ini, menurut Anda sih ya mereka itu sangat menghormati presiden mereka satu ini, si Yan Magusto. Tapi nggak kaku-kaku amat loh hubungannya gitu ya. Jadi mereka ini teman-teman antara si Yan Magusto dan juga warga ini tuh membaur banget. Seperti yang diperlihatkan pas game hacking Taiman itu. Jadi hampir kayak sohib kan ya mereka juga ya. Mereka itu akrab si warganya ini dengan Yan Magusto, tapi mereka itu tetap tahu batasannya. Ini bagian paling bagus sih menurut Anda di episode ini ya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan pertarungan antara robot King Ohja dan monster gedenya si Bagnarak ya. Tuh ternyata bisa juga kan tuh ya. Si Tonbo ada di kokpit robotnya ya. Si Yan Magusto ada di kokpitnya gitu. Jadi sekarang dikendalikannya sama dua orang ya, yaitu sama si Gira dan juga si Yan Magusto. Dimana teorinya di sini dijelaskan jika sudah bergabung dan bagiannya itu dikendalikan langsung sama si orangnya, kemampuan dari Shugatnya itu akan jadi maksimal. King Ohja jadi bisa terbang di sini ya di pertarungan ini. Tentu ya di sini ya masih keren dengan set pertarungan di kota Engko Sopa di malam hari. Makin kerasa lagi di situ cyberpunknya ya. Ini mirip-mirip Dawn Brothers ya, kayak gini kan kayak di dunia virtual ya. Jadi sepertinya penerapan di belakang layarnya kayaknya mirip ya, yang pakai LED itu belakangnya. Ini juga mirip-mirip Gridman menurut Anda ya. Dan keluar juga ornamen baru yang tadi diincar sama si Bagnarak ya. Namanya itu Guardian Rolling. Jadi ini hewan atau serangganya itu dari apa? Dari kutu ya. Kelihatan lah itu kutu ya. Dan bisa jadi semacam bola untuk jadi senjatanya si King Ohja. Dan di akhir episode ini Gira dan Gusto itu diculik amaran dengan si God Kamakirinya. Apakah bakal berlanjut pattern seperti ini terus ya? Jadi untuk berpindah ke satu kerajaan ke kerajaan lain ya diculik sama si hewan godnya, diculik lagi. Mungkin agak bosen ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah soal itu ya. Yang penting nanti penekanan ke setiap karakternya aja ya. Jadi udah tahu ya berarti episode berikutnya itu fokusnya kemana? Yes, si Ratu Dokter yang egois, Himenoran dari kerajaan Ishabana. Nggak sabar pastinya lihat karakteristiknya dan set kerajaannya lagi. Dibahasnya lanjut apa enggak? Ya ditunggu saja teman-teman ya. Jadi masih terhibur dengan episode kedua King Ohja ini sudah pasti. Apalagi setelah berpusing ria dengan episode Geats juga, Anda benar-benar dibikin enjoy sih sama si King Ohja ini. Konflik ya tentu di sini ya lebih santai tapi nggak receh gitu ya soal konfliknya. Tetap ada tensinya ya. Tetap ngasih poin-poin menariknya juga. Ya semoga berlanjut lah soal ini ke episode ketiganya. Ini Gira sama Gusto aja ini udah rame mereka berdua ya. Gimana nanti mereka ini para King Ohja itu udah berlima. Sampai mereka ini tuh team up seutuhnya sampai berlima. Nah ini suatu proses yang harus kita nikmati aja. Santai aja ya, nggak usah buru-buru ya. Jadi episode ini juga jadi ngebalikin pendapat Anda soal Yan Magusto. Dimana di episode 1 Anda bilang kan, apa sih ganggu nih orang ya. Tapi setelah episode kedua, keren nih orang emang ya. Sampai dihormatin sama warga-warganya juga. Apalagi dengan pride-nya itu ya teman-teman ya. Dia tetap bersikukuh gitu ya. Dengan sikapnya seperti itu ya. Mau itu ya jadi lawannya si Shugodan, ya udah nggak masalah. Yang penting pride-nya dia itu ya. Yaudah guys, segitu aja pembahasannya untuk King Ohja episode kedua ya. Jadi silakan ditambahkan dengan pendapat dan komentar kalian semua di kolom komentar bawah. Jadi pastinya highlightnya kita ngomongin soal si Ranger biru kita tahun ini, yaitu Yan Magusto Tonbo Ohja.
Jadi ditunggu juga buat episode ketiganya dan juga sekaligus bahas Gits episode 27. Semoga menjadi minggu dengan superhero time yang menarik buat kita semua juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam guys. Bye-bye.